Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nur Syifa dengan NIM 12220203111 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI 5G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran fikih tentang jinayah. Jinayah itu adalah kajian hukum Islam yang membahas kejahatan dan dikenal sebagai hukum pidana Islam. Ruang lingkupnya mencakup tindak pidana seperti qisas, hudud, dan ta'zir. Lalu ada model pembelajaran fikih jinayah. Nah, model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, model pembelajaran kontekstual ini adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan konteks kehidupan nyata, yang bertujuan agar siswa lebih memahami materi yang dipelajari dengan cara menghubungkannya dengan situasi yang dialami sehari-hari. Lalu juga selain itu, kita berlanjut ke tujuan pembelajaran dari fikih jinayah ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran fikih jinayah dalam konteks Islam adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana Islam dan kejahatan yang dilarang dalam syariat. Lalu ada beberapa tujuan ya yang terdapat dalam pembelajaran fikih jinayah. Yang pertama itu mengenal definisi dan ruang lingkup. Nah, fikih jinayah adalah ilmu fikih yang membahas berbagai masalah kejahatan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam dengan hukum had atau takzir. Lalu yang kedua adalah memahami hukum sanksi. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab dan taat aturan. Lalu yang keempat, menganalisis karakter hukum pidana Islam. Lalu yang kelima, mengembangkan kepribadian yang adil dan sejahtera. Lalu lanjut kita ke materi-materi pembelajaran fikih jinayah. Nah, yang pertama materinya itu jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, fikih jinayah itu kan tadi ilmu yang membahas berbagai masalah kejahatan dalam Islam ya. Lalu di situ ada pembagian materinya tuh yang kedua itu pembagian hukuman ya. Jadi ada hukuman dalam fikih jinayah yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu qisas atau balasan yang seimbang. Lalu yang kedua adalah hudud, hukuman yang ditetapkan oleh syariat, dan yang ketiga adalah takzir, hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan. Lalu yang ketiga itu adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan dalam fikih jinayah dibahas secara spesifik termasuk pengertian pembunuhan, dasar hukum larangan pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan hikmah dilarangnya pembunuhan. Lalu yang keempat adalah qisas. Nah, qisas ini adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Contohnya adalah hukuman potong tangan gitu bagi pelaku yang mencuri gitu. Lalu juga yang kelima adalah hudud. Nah, hudud ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk pelaku kejahatan tertentu seperti zina dan pembunuhan. Nah, kalau hudud ini hukumannya adalah rajam bagi pelaku. Ya, lalu ada ta'zir. Nah, ta'zir adalah hukumannya diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan. Contohnya itu hukuman penjara gitu bagi pelaku ya. Lalu juga lanjut ya kita ke metode dan langkah-langkah pembelajaran fikih. Yang pertama, identifikasi tindak pidana. Langkah pertama dalam penerapan fikih jinayah adalah mengidentifikasi jenis tindak pidana yang terjadi. Jenis kejahatan harus dikategorikan apakah termasuk hudud, qisas, atau ta'zir ya. Yang kedua adalah pengumpulan bukti ya. Nah, ini merupakan langkah penting dalam menentukan apakah hukuman dapat ditegakkan dalam hukum hudud. Nah, misalnya untuk pelanggaran zina harus ada minimal 4 saksi yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Nah, lalu kita lanjut ke media pembelajaran fikih jinayah. Media pembelajaran fikih ini adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran ya. Nah, contohnya itu ada media video. Nah, ini penggunaan video dapat sangat efektif untuk menyampaikan konsep-konsep praktis tentang fikih jinayah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran fikih tentang jinayah. Terima kasih.